Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak salih salihah, kita bertemu kembali di BDR kita, belajar dari rumah. Hari ini anak-anak, alhamdulillah ya, kita masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan Allah kesempatan untuk belajar dari rumah. Anak salih, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, betul sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah hari ini lebih baik. Anak solid, alhamdulillah ya anak-anak ya, kita masih diberikan Allah kemudahan untuk belajar di rumah, diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Anak solid, sebelum kita mulai pelajaran, kita yel-yel dulu ya. Mau nggak? Mau mestinya. Masih ingat tuh SDIT? Masih ingat kan? Coba kita bareng-bareng. Tepu SDIT, SSS, DDD, IUI, TTT, SDIT is number one. Going to first class, Sula is the best. Yo yo yo, yes. Oke, pintar semua, salih-salihah. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pintar semua. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik kita, khususnya pada pelajaran PPKN. Kita masih belajar tentang penerapan pengamalan sila Pancasila pada lingkungan sekolah. Pada subtema 1 kita sudah belajar di lingkungan rumah, di subtema 2 kita belajar di tempat bermain. Sekarang masuk kita ke subtema yang ketiga, yaitu di lingkungan sekolah. Masih ingat gak bunyi Pancasila? Masih, yuk bareng-bareng yuk. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barokallah. Sudah hafal ya anak-anak? Apa ya arti hidup rukun di sekolah? Hidup rukun di sekolah artinya kita harus saling menghargai antar semua warga sekolah. Jadi rukun itu sama juga intinya dengan sikap saling menghargai atau sikap saling berdampingan, hidup dengan berdampingan. Itu namanya rukun. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang saling egois, tapi saling menghargai. Apa itu menghargai? Menerima kekurangan atau kelebihan orang-orang yang ada di sekitar kita dan tidak membeda-bedakan warga sekolah yang lain. Itu artinya hidup rukun di sekolah. Paham ya Solih ya? Oke, siap. Anak-anak, siapa sih sebenarnya warga sekolah itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bu Guru tunggu 1, 2, 3. Pintar sekali. Ada yang tahu anak-anak. Bu Guru hanya mengulangi ya. Siapakah warga sekolah itu? Warga sekolah itu yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga tata usaha. Bu Guru, tata usaha itu siapa ya? Dia yang mengurusi administrasi yang ada di sekolah. Biasanya kamu ketemu dengan Bu Nur, Bu Mega, atau Pak Solekan. Itu adalah misalnya seperti Bu Rina yang mengurusi buku, itu namanya tata usaha. Yang keempat, siswa. Yang kelima, penjaga sekolah atau biasa kita sebut dengan Pak Bon ya, atau tukang kebun. Kemudian yang keenam adalah satpam. Itulah yang disebut dengan warga sekolah. Jadi anak-anak paham ya, warga sekolah itu dari kepala sekolah, guru, tata usaha, siswa, penjaga sekolah, dan satpam. Itu harus memiliki sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Itulah yang namanya saling menghargai di lingkungan atau antar warga sekolah. Apa manfaatnya? Nah, dengan hidup rukun itu kita akan saling menghargai atau menemukan sesuatu yang nyaman. Rukun dengan teman, contoh rukun dengan teman ya anak-anak ya. Rukun dengan teman itu sesuai dengan Pancasila sila yang kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter 100. Bagi yang sudah jawab, bagi yang lain yang belum hafal silakan dihafalkan di rumah ya. Yang pertama contohnya sikap sila kedua di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Minggu kemarin sudah Bu ini jelaskan ya, dengan teman siapapun itu harus kita temani. Yang kedua, saling menolong antar sesama teman.
Nah, itu contoh hidup rukun di sekolah. Nah, anak-anak, untuk tugas PPKN kalian hari ini gampang sekali tugasnya, gak susah-susah, gak lama-lama, dan gak bikin pusing kepala. Yang pertama, tugas kalian adalah silakan tuliskan 5 contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua di lingkungan sekolah. Gue ingatkan, di lingkungan sekolah, bukan di rumah lo ya. Yang kedua, silakan anak-anak mengerjakan buku paket mozaiknya halaman 111 A dan B. Paham ya anak-anak ya? Jadi untuk tugasnya yang pertama menuliskan sikap yang sesuai dengan sila kedua di lingkungan sekolah. Yang kedua mengerjakan soal halaman 111 mozaiknya ya. A dan B mengerjakan di buku paketnya masing-masing. Oke anak-anak salih, alhamdulillah untuk materi hari ini selesai ya sayang ya. Tetap belajar di rumah. Kita belajarnya nggak banyak-banyak, walaupun sedikit dipahami, dimengerti. Dan alhamdulillah satu hari dapat satu ilmu. Tetap semangat anak-anak ya, tetap ceria, tetap jaga kesehatannya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.